Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, selamat, aman, dan memperoleh tambahan ilmu. Ya, meski sedikit, ketemu dengan saya, bincang-bincang matematika. Ya, masih sekitar kesulitan belajar, maaf ya, kesulitan belajar siswa berkaitan dengan literasi numerik, perhitungan-perhitungan yang sifatnya mendasar. Kesulitan menghitung, menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi. Khususnya untuk yang membagi tambah sulit, ya, mengalihkan saja banyak yang kesulitan. Mengapa? Karena salah satu faktornya mereka mengandalkan kalkulator atau HP ketika menjumlah, mengurangi, mengalihkan, membagi. Sehingga kalau tidak menggunakan kalkulator di HP atau perhitungan dengan kalkulator mereka kesulitan karena konsep dasarnya itu kurang. Nah, ada penelitian untuk konsep-konsep dasar kalau mereka kuat di dalam literasinya, bahasanya bagus, numeriknya, perhitungan-perhitungannya, operasi hitung itu bagus. Itu dua itu utamanya itu ada penelitian yang nanti di tingkat berikutnya itu akan lebih mempermudah mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ya, khususnya matematika, satunya ilmu, maka harus betul-betul disikapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh, supaya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas semuanya cerdas dan bisa matematika. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ini bukan hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk para guru. Nah, bagaimana nanti mengajarkan matematika pembagian misalnya dengan lebih baik. Salah satu alternatif. Alternatif lainnya mungkin banyak ya, tapi yang praktis efektif ya akan saya sampaikan nanti. Dan juga mungkin berguna bagi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, siswa atau wali murid ya sebagai pengetahuan atau dalam rangka ikut serta membimbing anak-anaknya, putra-putrinya belajar matematika. Ya di sekolah-sekolah sampai di SMK, SMA, MA setingkat itu kadangkala orang itu anak-anak itu tidak cepat di dalam mengurangi atau menambah. Pernah misalnya begini ditanya anak-anak itu, kalau 54 dikurangi 15 berapa? Kebingungan. Ya gurunya lalu mikir gimana kok kebingungan. Coba kalau punya uang 54.000, wah, lalu dia membayangkan kontekstual 54.000. Ya. Lalu itu digunakan 15.000, tinggal berapa? Nah, hitung-hitung uang baru ketemu 39. Ya itu bagus juga ya, tapi itu kan seharusnya tingkat seperti itu kan di sekolah dasar. Ya, kontekstual macam itu. Ada pembelajaran matematika namanya RME itu, Realistic Mathematics Education. Ya, tapi kalau untuk di tingkat yang lebih tinggi harusnya sudah lebih cepat lagi. Bahkan untuk di tingkat sekolah dasar, ya kalau saya pribadi mengharapkan nanti hal-hal macam itu sudah lewat itu ya, jadi sudah bukan masalah lagi. Ya artinya apa? Anak-anak bisa menjumlahkan dengan cepat, mengurangi dengan cepat, mengalihkan dengan cepat, ya, melakukan pembagian juga dengan cepat. Sebagaimana yang di tayangan YouTube singkat 15 menit yang terdahulu, itu bagaimana harus menjelaskan penjumlahan, ya,
eh, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ya pertamanya di bilangan asli dulu. Nah, lalu nanti setelah paham betul dengan latihan yang banyak, baru pindah ke bilangan negatif. Ya, bilangan bulat itu saja. Ya, dengan nolnya dimasukkan juga bisa. Nah, baru nanti tahap ketiga itu baru seluruhnya untuk seluruh bilangan bulat, ada campuran, ada yang positif, ada yang negatif dengan 4 operasi hitung. Dan juga harus kecepatan-kecepatan eh, para siswa dan para guru dalam mengajar itu sudah saya sampaikan di video-video singkat terdahulu. Yang sekarang itu pembagian. Di pembagian itu ada juga kesulitan-kesulitan siswa itu. Karena konsep dasarnya yang kurang. Nah, ini konsep dasar ini perlu dipahami semua, terutama untuk guru-guru sekolah dasar dan MI. Nah, kalau misalnya itu ya, ada 10 dibagi 2, itu kan ketemunya 5. Itu bisa di apa lakukan dengan garis bilangan saja. Ya, praktis ada garis bilangan, lalu anak itu apa, jarinya ini jarinya itu di angka 10 atau pulpennya itu di angka 10. Ya. Kemudian dikurangi terus 2 2 2 sampai 0. Berapa kali sampai habis? Kalau 2 kan jadi 8 lalu 6 lalu 4 lalu 2 lalu 0. Itu kan 5 kali. Jadi 5 dibagi 2 sama dengan 5. Maaf kok 5 bagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu sama halnya dengan nantinya gitu 10 itu sama dengan 5 kali 2. Nah, sekaligus kalau ada perkalian 10 5 kali 2, kalau 10 dibagi 5 nanti ketemu 2. Kalau 10 dibagi 2 ketemunya 5. Karena 10 5 kali 2. Ya sama saja mengucapkannya misalnya 5 kali 2 sama dengan 10. 10 dibagi 5 2. Itu kalau 10 dibagi 2 5. Ya, seperti itu. Kata lain dari 10 dibagi 2 sama dengan 5 itu ada berapa duaan dalam 10? Ada berapa duaan dalam 10? Ada 5. Tuh, ya ingat-ingat ya. Ada berapa? Ini bahasa saya ada duaan itu ya. Jadi pembilangnya kan 2, 10 bagi 2. Ada berapa duaan di dalam 10? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua bisa mengerti itu ada berapa duaan dalam 10. Nah, sekarang yang mudah dulu, 15 dibagi 5. Udah tahu ya, adik-adik ya, 15 dibagi 5 itu sama dengan 3. Jadi kalau 15 itu di pas dikelompokkan, limaan ya, 5 5 5 5 gitu, ada berapa kelompok? Ada 3. Itulah 15 dibagi 5 sama dengan 3. Itu sama artinya kan, dengan 15 itu ya, penyebutnya seolah-olah dikalikan itu dengan 3 tadi, kan gitu. Jadi eh, 15 dibagi 5 sama dengan 3 sama artinya dengan 15 itu 3 kali 5. Nah, sekaligus berpikir adik-adik, oh kalau begitu, kalau 15 bagi 5 itu 3, kalau 15 bagi 3, 5. Ada berapa tigaan dalam 15? Itu begitu. Terus saja belajar seperti itu. Kalau masalah negatif dan positifnya, nanti kalau sudah perkaliannya sudah paham, itu kan kalau perkalian, ya, kalau kan sudah saya jelaskan, bukan hafalannya saja di sini, pengertiannya sudah dulu itu di video terdahulu kan, tapi harus dihafalkan juga akhirnya. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif,
positif. Sama di dalam pembandingan itu karena hanya kebalikan atau lawannya saja. Jadi positif bagi positif positif, positif bagi negatif negatif nanti hasilnya maksudnya gitu ya. Jadi, kalau ada bilangan negatif bagi nanti bilangan positif nanti mesti ketemunya negatif gitu. Kalau negatif bagi negatif nanti ketemu positif. Begitu itu pun dihafalkan ya. Tapi dengan catatan kemarin ya di video-video terdahulu sudah pada bagaimana konsep perkalian itu harus ditanamkan, dipahami. Ya. Kalau melihat video saya yang ini saja nanti kurang jelas. Yang lain juga dilihat yang mana atau bagaimana mengajarkan perkalian, mengajarkan atau belajar perkalian, belajar pembagian. Ya. Nah, begitu. Sekali lagi, 10 bagi 2, ada berapa doaan dalam 10, ada 5. Nanti begitu semua. Nanti ya adik-adik, mbak-mbak, mas-mas akan lebih cepat misalnya 10 dibagi setengah. Ada berapa setengahan dalam 10. Nah, itu garis bilangannya dibagi lagi. Ya. Nanti ketemunya kan 20. Ada 20 setengahan. Satuan setengah itu dalam 10 satuan. Ya. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi dalam menghitung itu seolah-olah dibalik menjadi 10 kali 2 dibagi 1. Ya, seperti 10 bagi 2 lalu 20. Ya, begitu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh para siswa. Ada berapa namanya? Ada berapa setengahan, ada mana separuhan, ya, setengah dalam 10 ada 20. Misalnya ya, gini, 30 dibagi 3/2. 30 pembilangnya dibagi 3/2, 1/2 gitu. Ya. Nah itu kan sebenarnya guru-guru udah tahu itu, ketemunya eh, 20. Tapi dari mana itu? Itu kan menjadi 30, kalau tadi polanya yang sudah paham, menjadi 30 kali 2/3, seolah-olah dibalik gitu. Ya. Jadi 60 dibagi 3, 20. Jadi ada berapa satu setengahan dalam 30. Kalau satuannya yang 30 itu pakai satuan, itu ada satuan yang utama itu ada 30. Tapi kalau 1/2 dilebarkan, ada berapa satu setengahan dalam 30? Hanya ada 20. Nah itu cara ngitungnya saja. Yang nanti supaya memudahkan, oh itu sama dengan 30 kali dibalik adalah lagi tuh ya 2/3. Tapi kan 30 dibagi 3/2 sama dengan 30 kali 2/3. Kalau logika itu sudah dicapai, itu sebenarnya nggak perlu alat-alat peraga yang lain yang apa istilahnya eh, jelimet-jelimet itu. Ya. Yang penting sudah tahu, oh begitu. Anak-anak mengerti caranya. Karena anak-anak tidak akan dilatih jadi guru semua kan, guru matematika tidak kan. Jadi supaya mereka hanya paham saja. Ya. Nah, sekian saja dulu lah ya. Karena waktunya hanya 15 menit atau kurang dari 15 menit, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, sedikit demi sedikit, ya hanya cerita-cerita saja lah. Bincang-bincang matematika ya. Tidak menggurui. Ya, untuk saya sudah nggak ada apa motivasi apa-apa, hanya untuk motivasi utamanya adalah ikut serta mencerdaskan bangsa, maksudnya yang kefinansialan dan sebagainya enggak gitu ya, jadi aja ingin menyumbangkan sedikit ilmu yang saya miliki saja. Saya berpikir untuk bagi anak-anak sekolah dasar dan para gurunya dan semuanya gitu. Sekian saja. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.